hepatitis itu radang dari organ hati, lever, hepar. Kalau bahasa Latinnya hepar. Hepar itu liver atau kitanya hati, organ hati. Radang, jadi levernya itu terjadi peradangan. Hepatitis itu banyak macam ya. Yang sampai saat ini kita ketahui itu sampai A, B, C, D, E. Kalau A itu hepatitis akut karena makanan biasanya. A akut. A-nya sebenarnya bukan akut, tipenya saja A. Kalau akut kronik itu perjalanan penyakitnya. Tapi ini jenis virusnya, itu hepatitisnya A. Perjalanan penyakitnya akut. Biasa dalam beberapa hari dia demam, lalu mual-mual muntah-muntah, lama-lama demamnya turun, matanya mulai kuning. Nah, kencingnya mulai kuning. Itu biasa setelah demamnya turun. Lalu setelah prodromal hilang, gejalanya hilang, dia mulai kuning. Nanti sampai puncaknya kuning, bilirubin sampai bisa tinggi sekali tuh. Bisa 10, 15, lama-lama stabil, dia turun sembuh sendiri tuh. Dia dengan antibodi, dia turun sendiri virusnya, reda. Nah, kalau yang B, jenis virusnya B, itu B itu dari DNA, virusnya DNA. Kalau B itu biasanya dari narkoba, suntikan, narkoba gitu ya, suntik-suntikan. Atau kalau kadang-kadang kalau perawat atau dokter yang tidak sengaja nyuntik pasien tertular. Ya, atau ketiga ya bisa dari hubungan seks. Ya, kalau si perempuannya kena atau lakinya kena, nanti jangan nularin ke istrinya lagi atau ke suaminya. Hepatitis C, virusnya virus C. Biasanya hepatitis C itu RNA, jenisnya C, tapi hampir sama dengan hepatitis B. Dia kronis, dia silent, pelan-pelan, tapi tahu-tahu penyakitnya sudah lebih berat. Nanti fungsi levernya sudah terganggu, kadang-kadang sudah mengkerut levernya. Jadi peradangannya itu nggak bergejala, nanti udah berat, udah banyak gangguan di fungsi lever, baru si pasien terasa lemah, lesu. Nah, nanti mulai kuning tuh, agak kuning, tapi jarang bisa juga nggak kuning. Atau dia timbul juga kadang-kadang sudah stadium lanjut, jadi dia nggak rasa stadium awalnya. Tahu-tahu sudah sirosis, levernya sudah mengeras. Atau dia nanti timbul benjolan, kanker lever. Atau dia timbul varises, tahu-tahu muntah darah. Kalau yang A jarang jadi kronis. Kalau B dan C umumnya jadi kronis. Nah, satu lagi penularan yang biasa karena transfusi darah. Di rumah sakit kan kadang-kadang kita memerlukan darah ya. Memang di PMI selalu di screening. Ya, tapi kadang-kadang kan di screening itu kita nggak tahu dalamnya ada yang hepatitis dalam masa prodromal. Jadi belum muncul di dalam darahnya. Belum kelihatan, di tesnya masih negatif. Dapat ditransfusikan, masuk kan tuh virusnya. Nah, masuk virusnya, nular. Salah satu penularannya itu. B dan C hampir sama penularan dari darah. Atau biasanya B juga bisa, kebanyakan sih dari statistik terakhir itu dari bawaan lahir. Jadi si ibunya ada hepatitis kan di virusnya, nah dia hamil kan. Nah, waktu melahirkan, waktu si bayi narik nafas, itu terjadi hubungan di plasentanya itu dan tali pusatnya itu terjadi hubungan ibu dan anak. Darahnya tuh nyampur tuh. Nah, waktu nyampurnya itu terjadi penularan ke anak itu. Kalau hepatitis D itu biasa dompleng ke hepatitis B ya. Nah, ya B yang berat biasa disertai oleh hepatitis D. Kalau hepatitis C itu biasa wabah, pernah terjadi wabah. Dulu pernah di Sungai Gangga di India, hepatitis E. Wabah penyakit. Jadi sekaligus banyak sekali gitu. Itu di kita belum pernah. Yang udah pernah di India, di Sungai Gangga.